Udah jelas kerusakan di darat dan di laut gara-gara ulah tangan manusia. Kerusakan dibagi dua, kerusakan fisik, hutan digunduli, sampah dibuang sembarangan. Ini kerusakan jasmaniah. Ada kerusakan rohaniah. Bininya ada yang dijogeti bini orang. Berdosa, durhaka sama orang, durhaka sama Allah, ditabok sama Allah. Kamu merusai alam semesta. Suruh zikir kamu joget-joget, disuruh sedekah kamu malah korupsi. Sekarang Indonesia tahun ini dapat bencana berturut-turut terus. Sejak zaman tsunami 2004, 300.000 orang Aceh mati. 15 menit saja tsunami datang ke Aceh. Orang Aceh cuma 3 juta orang. 3 juta semua orang Aceh, 3 juta. Datang tsunami 15 menit. Di Garoknya 300.000 mati, 10%. Ya, 10%. Saya nggak tahu kalau Allah marah sama orang Jawa, tsunami datang ke Jakarta. Penduduk Jabotabek 20 juta. Kurasa sekali garuk dapatlah 5 juta. Jangan main-main. Nggak mungkin tsunami datang Jakarta. Kenapa nggak mungkin? Jakarta di pinggir laut. Betul? Pinggir laut Jakarta. Kalau datang air laut setinggi menara masjid ini aja, habis kita semua. Mati. Yang jahat mati. Kiai mati. Emang rupanya kalau tsunami datang kiai selamat? Mati juga. Orang soleh mati juga. Tapi orang soleh matinya husnul khotimah. Orang jahat ketika datang tsunami matinya cilaka 12. Kalau enggak cilaka 13. Pakai baju jin, celana jin ketat. Kalau datang tsunami bisa telanjang dibikin Allah Subhanahu wa taala. Quran sudah ngajari yang namanya musibah itu 3 macam. Berapa? 3. Berapa? 3. Yang paling ringan untuk orang-orang beriman namanya musibah itu bala, bahasa Arabnya bala. Bukan bala-bala, bukan bala. Bala, bencana itu ujian kepada orang beriman. Jadi kalau kena orang beriman, bala bencana itu namanya ujian. Yang diuji hanya orang beriman. Kalau nggak ada imannya nggak mau Allah nguji, buat apa? Kalau dalam kehidupan di dunia ini yang diuji itu hanya anak sekolah. Anak SD diuji, lulus naik SMP. SMP diuji, lulus naik SMA. SMA diuji, lulus naik universitas. S1 diuji, lulus masuk S2. S2 lulus masuk S3. Orang sekolah diuji, betul? Tukang sayur buat apa diuji? Ayo tukang sayur kumpul semua mau ujian matematika. Males. Siapa yang mau? Ayo tukang cendol semua kumpul. Hari ini nggak usah jualan cendol, ujian fisika. Males, betul nggak? Yang diuji anak sekolah saja. Dalam Quran yang diuji orang beriman saja. Ayatnya surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan pasti kami Allah akan menguji kamu orang beriman dengan pasti. Pastinya 2 di situ. Wala, lanya pasti, nabeluan, nya pasti, dan Allah pasti akan menguji
kamu orang beriman dengan pasti. Begitu. Artinya begitu. Cuman kalau diterjemahan ke begitu jelek. Dan pasti Allah akan menguji kamu orang beriman dengan pasti. Ujiannya apa? Sedikit rasa takut. Ada yang takut hidup, ada yang takut mati. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kurang buah-buahan. Udah ditanam padi, tumbuh, bunga, berbuah, kuning, besok tinggal panen, malam ini kena hujan. Terus habis. Entek kabeh. Padi modar. Uangnya modar, ora. Itu panganan, itu. Sekondi, uang teko rono, gawa duit. Yang nanam padi nggak dapat hasilnya, tapi tidak mati karena kelaparan, karena orang lain datang bawa makanan untuk dia. Karena dalam Islam musibah mendatangkan rezeki. Bener tuh. Ada orang suaminya jatuh naik kapal terbang, istrinya baru 4 bulan, hamil 4 bulan, hamil muda, baru nikah 5 bulan, nangis dia, ya Allah mati suami saya, makan apa saya? Sebulan kemudian datang asuransi ngasih amplop, nih bu, suami ibu korban, ini berduka cita dari asuransi, tipis amplopnya, isinya cek. Begitu asuransinya pulang, dibuka sama istrinya, 1,5 miliar, hilang nangisnya. 1,5 miliar. Dia tahajud, mungkin dia doa lagi, ya Allah mudah-mudahan mati lagi, 3 miliar. Musibah mendatangkan rezeki juga. Nggak usah takut. Kadang-kadang musibah menghabisi nyawa. Wal anfus, mati. Kematian juga mendatangkan rezeki. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang sabar? Disambung ayatnya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Orang yang kalau datang musibah mereka ngomong. Berhentinya harus di itu. Jangan berhenti di musibah, nggak bagus. Alladzina idza asabathum musibah, beri kabar gembira kepada orang sabar yang yaitu mereka yang apabila dijatuhkan musibah kepada mereka. Berhenti situ. Wah, siapa yang jatuhkan musibah sama orang sabar? Kejem banget ya orang sabar kok dikasih musibah. Nggak bagus seperti itu. Berhentinya harus diqalu. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu. Beri kabar gembira sama orang yang sabar, yang apabila dijatuhkan musibah kepada mereka, mereka berkata. Yang baca, yang dengar ngomong, apa katanya? Katanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada mereka diberikan sholawatun min rabbihim wa rahmah. Diberikan kebahagiaan, diberikan barokah, diberikan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka dapat hidayah. Jadi musibah itu kalau kita sabar kita dapat hidayah. Baru kita tahu, oh bapakku lah selama ini yang ngasih makan. Kalau nggak ada bapakku matilah aku nggak makan. Tiba-tiba dapat musibah, bapak kita meninggal dunia. Ternyata kita malah jadi seorang dokter. Oh ternyata Allah yang memberi makan, bukan bapak saya. Dapat hidayah kita dengan musibah itu. Kalau kita orang beriman, dengan dapat musibah itu kita makin dekat sama Allah. Makin kena musibah makin dekat sama Allah. Makin kena cobaan makin dekat sama Allah. Kita ini punya kekuatan yang nggak kelihatan, yaitu Allah yang ngatur kita. Orang Islam ini rumus hidupnya gini: kerja sungguh-sungguh, tambah doa sungguh-sungguh, sama dengan hasilnya tawakal. Itu rumus orang Islam. Kalau orang PKI, orang komunis, kerja sungguh-sungguh, tambah kerja sungguh-sungguh, sama dengan sukses. Wah, itu orang komunis. Kalau kerja sungguh-sungguh siang malam, pasti sukses. Bohong. Berapa banyak orang yang kerja sungguh-sungguh ternyata ujungnya gagal, bunuh diri, karena nggak punya Tuhan. Kalau kita nggak kerja sungguh-sungguh, tambah doa sungguh-sungguh, hasilnya sama dengan tawakal.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berhasil, alhamdulillah. Kita nggak sombong. Ini kerja saya, doa saya, Allah beri rezeki pada saya. Alhamdulillah, nggak sombong. Kerja sungguh-sungguh, tambah doa sungguh-sungguh, ternyata gagal, nggak berhasil. Kita sabar, ya Allah. Saya sudah doa sungguh-sungguh, sudah kerja sungguh-sungguh, hasilnya tidak ada, tidak berhasil. Saya sabar. Mudah-mudahan Allah beri dari jalan yang lain untuk saya aman. Berhasil dia bersyukur, gagal dia bersabar, dua-duanya masuk surga. Ulama nggak pernah tahu sampai sekarang. Imam Ghazali mengatakan tidak tahu ulama siapa duluan masuk surga, orang sabar atau orang syukur. Nggak tahu. Orang syukur akan ditambahi wasa yazidul muhsinin. Allah nambahi terus kepada orang yang syukur nikmat. Orang sabar, innallaha ma'as sabirin. Orang sabar bersama dengan Allah. Nggak tahu mana lebih hebat. Nggak ada rugi. Ketika kita buang Allah, kita kerja, lupakan Allah. Berhasil kita sombong. Nih saya nih, kalau nggak saya bagaimana? Kalau nggak saya nih, kalau nggak saya. Tapi begitu gagal, kerja sungguh-sungguh, gagal, gila. Langsung joget kasar, tang ding deng ding, tang ding deng, kedang ding deng, gila. Ini yang pertama. Yang kedua, bala bencana itu bisa merupakan taboan bagi orang-orang yang durhaka. Iman ada, tapi durhaka. Orang ngaji, dia mabok. Kalau udah mabok susah. Tapi anak sekarang suka mabok. Padahal mabok itu nggak pernah lurus jalannya, ya nggak? Maju selangkah, mundur 2 langkah. Kenapa kemudian? Mabok, bego. Orang mabok jujur juga. Kalau orang sudah mabuk, akalnya dicabut. Nenek-nenek lewat, diganggu sama dia. Psst, adek. Adek, apa nggak ngamuk nenek-nenek dipanggil adek? Adek batukmu ikut. Kue belum lahir aku udah punya anak 5, kurang ajar. Nenek-nenek umur 89 kok dipanggil adek. Kenapa dia manggil adek nenek-nenek umur 89? Mabok, akalnya hilang. Orang-orang yang durhaka seperti ini, dia ada iman, tapi imannya lemah, kalah dengan nafsunya. Orang buktinya ditanya mabok jujur kok. Kamu kok jalan mabok? Nah, kan jujur. Emang kamu Islam? Islam. Tuhanmu siapa? Ya Allah. Siapa lagi? Allah dong. Masa Bill Clinton? Nabimu siapa? Nabi Muhammad dong. Masa George Bush? Apa hukumnya mabok? Haram dong. Masa sunat mu'akad sih? Nah. Ini orang mabok nih, masih ada iman tapi durhaka sama Allah. Orang seperti ini ditabok sama Allah. Suruh tobat. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Udah jelas kerusakan di darat dan di laut gara-gara ulah tangan manusia. Kerusakan dibagi 2, kerusakan fisik, hutan digunduli, sampah dibuang sembarangan. Ini kerusakan jasmaniah. Ada kerusakan rohaniah. Bininya ada yang dijogeti bini orang. Padahal kalau dia joget sama istrinya berpahala. Sini, wagiem, sini. Apa? Kita joget. Tang ting 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 ting. Berpahala karena istrinya. Enggak mau joget sama istrinya, mau joget sama istri orang. Berdosa, durhaka sama orang, durhaka sama Allah, ditabok sama Allah. Kamu merusak alam semesta. Suruh zikir kamu joget-joget, disuruh sedekah kamu malah korupsi. Malu kita Pak. Orang Islam hari ini, aduh, sembahyang nyolong juga. Nggak percaya tes, letakkanlah handphone kita di masjid. Nih handphone letakkan di masjid. Tinggal wudhu ke kamar mandi 5 menit, insya Allah. Insya Allah apa? Hilang.
Insya Allah hilang. Yang nyolong siapa? Ya masjid itu, masa yang nyolong orang dari sono? Ya masjid. Kayak begini ditabok sama Allah, pok suruh tobat, liyuziqahum ba'dal ladzi amilu. Rasain nih akibat dosamu. Tobat. La'allahum yarji'un, supaya mereka tobat. Kalau mereka tobat, Allah kasih kebahagiaan. Allah tukar dosanya menjadi pahala. Allah angkat bencana, pindahkan tempat lain. Tapi kalau nggak mau tobat juga, ditabok nggak mau tobat, ditabok nggak mau tobat, ditabok nggak mau tobat, ditabok nggak mau tobat, muncul ayat yang ketiga. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Pasti negeri-negeri yang durhaka sama Allah kami bikin hancur, kami matiin rakyatnya, kami musnahkan penduduknya. Qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat udah kami kiamatkan lebih dulu. Au mu'tibuha azaban syadida, atau kami azab dengan azab yang sangat pedih, tidak tertahankan. Karena dzalika fil kitabi mastura, yang begitu sudah jadi ketetapan kami di Lauh Mahfuz. Saya ingin ceritakan dulu di Italia namanya satu gunung, namanya Gunung Vesuvius. Gunung itu paling subur di Eropa. Anggurnya gede-gede, manis-manis. Saking suburnya negeri itu, saking dingin sejuknya negeri itu, semua orang Eropa datang situ berlibur. Orang Prancis, orang Inggris, orang Denmark, orang Jerman datang ke situ, ke Italia, di bawah kaki gunung Vesuvius, bekas kerajaan Romawi. Ternyata karena mereka kaya, akhirnya mereka bikin kota, saluran airnya modern seperti zaman sekarang, temboknya tinggi, gedungnya bertingkat-tingkat, terbuat dari batu. Apa yang terjadi? Mereka buat tempat zina, zina massal, laki-laki dengan laki-laki boleh, perempuan dengan perempuan oke. Satu laki-laki tambah 7 perempuan boleh saja. Satu gedung itu perempuan semua berzina boleh. Satu gedung itu ratusan orang laki-laki semua zina, homoseks boleh. Apa yang terjadi? Datang pendeta-pendeta mendakwahkan agama, jangan begini, ini haram, dilaknat Allah. Pendeta-pendeta yang dakwah itu digebukin, diusir. Jangan bicara agama di sini, Bung. Yang penting duit. Agama jangan dibawa-bawa di sini, Bung. Yang penting ekonomi. Agama tidak perlu, Bung. Yang penting ekonomi, Bung. Akhirnya apa yang terjadi? Gunung Vesuvius itu meletus, mengeluarkan lahar panas tanpa batuk-batuk. Nggak pakai batuk, masih lumayan nih. Gunung Gamalama batuk dulu, orang pergi ngungsi. Gunung Merapi batuk dulu, orang pergi. Ini nggak batuk-batuk, tiba-tiba mak klewer, keluar lahar merah. Besok paginya kota paling modern di Eropa itu yang namanya kota Pompei hilang dari pandangan mata, terkubur di bawah lahar panas. Orang-orangnya masih bulet-bulet di dalam kota itu. 1000 tahun kemudian kota Pompei digali oleh arkeolog. Dapatlah gedung-gedungnya bertingkat-tingkat, pintu gerbangnya masih mewah. Rakyatnya yang berzina itu masih utuh dalam posisi-posisi sedang berzina di dalam rumah-rumah gedung mereka itu. Ini ayatnya ini, Bani Israel ayat 51. Kita takut Indonesia ini kalau ditabok nggak sadar, ditabok nggak sadar. Jangan main-main dengan agama Allah. Hari ini Pak, kita prihatin. Seperti yang diceritakan oleh ustaz-ustaz kita sebelumnya, 240 juta rakyat Indonesia ini, 220 jutanya Islam. Tapi agama kita terpinggirkan. Lihatlah di masjid-masjid kalau sholat subuh. Yang sholat subuh 11 orang. Imam sama makmum sebelah-sebelahan jejer. 11 orang. Kalau maksiat penuh. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, ada warung kecil di bawah kaki gunung di tepi sawah. Warung kecil terbuat dari gedek, dari tepas.
Kita datang ke warung itu, kita ucapkan selamat siang Pak, selamat siang. Saya mau beli minuman keras Pak, ada nggak? Ada, mereknya Pak, topi miring. Ada, di bawah kaki gunung topi miring ada. Tapi kalau kita tanya sama dia, surat Yasin ada apa enggak? Ya, apa tadi? Surat apa? Surat Yasin. Wah, maaf Pak, sudah 3 keturunan saya nggak pernah lihat Pak. Apalagi Al-Quran. Kalau pelajaran agama ngaji di masjid 20 orang udah syukur. Biasanya 5 orang. Itu pun yang sudah umur 80. Dulu waktu muda nggak ngaji Pak, belum tobat saya. Sekarang udah tua tobat. Ngaji, mau ngaji apa? Doa kunut. Kata imam, kata ustadznya ya, ikutin saya Pak. Allahumma hdina fi man hadait. Kopi pahit. Loh, bukan kopi pahit Pak. Allahumma hdini fi man hadait. Ini kopi pahit. Namanya udah umur 80 baru mau belajar agama. Udah budek. Yang paling muda umur 45. Ngaji. Bagaimana caranya ini mandi junub? Nggak tahu Pak. Loh, saudara udah kawin, sudah 25 tahun kawin Pak. Belum tahu caranya mandi junub? Nggak tahu Pak. Loh, selama ini gimana? Ya saya sama istri mandi bareng-bareng aja. Saya tanya, kamu ngerti mandi junub? Nggak ngerti. Bapak ngerti ya? Saya pun nggak ngerti. Terus gimana? Ya udah, saya mandi junub karena kamu mandi junub karena saya. Oke, beres. Nggak ngerti agama. Anak-anaknya pun nggak ngerti. Anaknya dari kecil udah diajari nyanyi. Ayo nyanyi, tunjukkan sama om ini. Om, ini om tamu. Tunjukkan sama om, ayo. Macam mana nyanyi yang di TV itu? Iwak penye, anak jagong. Fatihah apa nak Fatihah? Fatihah nggak apa. Kunut aja ini kopi pahit. Bagaimana nasib hari ini agama kita? Kalau kita diberi oleh Allah cobaan nggak mau juga tobat, maka kita akan dihancurkan oleh Allah SWT. Musnah dan diganti dengan kaum yang lain. Di Spanyol dulu Islam semua, 700 tahun orang Islam di Spanyol. Sekarang Spanyol 25.000 orang yang Islam cuman. Bisa saja Islam dipindahkan dari sini, pindahkan ke Amerika. Kalau kita tidak menjaga agama kita ini dengan sungguh-sungguh. Paham? Nggak paham pun nggak apa-apa. Pokoknya udah saya jelaskan, ya kan?